Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Mbak Imbong dan kakek Suhud, dan ada breaking news, yakni Mbak Imbong akhirnya bertemu dengan kakek Suhud dan saling memaafkan. Nah, bagaimanakah kisah pertemuannya? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Artis Mbak Imbong dan kakek Suhud sudah berdamai. Hal ini dipastikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia, PADI, yakni Edi Prasetyo. Sudah, alhamdulillah sudah ditemukan titik temu dan Mbak Im sudah datang, kata Edi Prasetyo saat dihubungi wartawan Kamis 14 Oktober 2021. Menurut Edi, Mbak Im yang datang ke kediaman kakek Suhud. Sesuai perjanjian, Mbak Im memang tidak membawa kamera atau menjadikan pertemuan itu untuk konten di YouTube. Cuma emang kesepakatan dari awal kan nggak mau ngundang media dan nggak mau jadi konten, kan gitu katanya. Edi pun memastikan baik Mbak Im dan kakek Suhud sudah saling memaafkan. Mereka sepakat untuk mengakhiri persoalan yang sempat viral itu. Sudah baik, situasinya sih disambut dengan saling memaafkan. Mereka saling memaafkan satu sama lain, menganggap tidak ada masalah, hanya kesalahpahaman. Mbak Im menyampaikan, ujar dia. Sebelumnya, Mbak Imbong banjir hujatan lantaran menegur seorang kakek yang belakangan diketahui bernama Suhud. Mbak Im kesal karena merasa dikuntit oleh si kakek saat masih berada di jalan raya. Mbak Im bahkan menyebut kakek Suhud sambil naik motor, berteriak minta duit padanya. Tuduhan Mbak Im dibantah kakek Suhud. Dia mengaku bukan pengemis, melainkan minta agar dagangannya berupa buku-buku pelajaran agama Islam dibeli oleh Mbak Im. Sementara liputan6.com mengabarkan bahwa Mbak Imbong ingin bertemu dan minta maaf, sementara kakek Suhud hanya bilang kalau ke rumah jangan bawa apa-apa, kamera, saya pengen hidup tenang. Dan nampaknya Mbak Im membuktikan sehingga tidak banyak yang bisa diabadikan dalam momen tersebut. Hanya foto ini satu-satunya yang terlihat. Kalau kita lihat wajah Mbak Imbong sangat sumringah di foto itu. Sedangkan wajah dari kakek Suhud nampaknya masih bermuram durja. Entahlah kenapa. Atau karena memang foto ini yang disorot kebetulan kakek Suhud sedang bermuram durja. Dan memang kakek Suhud memang hari-hari ini mungkin tidak bisa tidur karena banyak undangan dari stasiun televisi maupun dari konten kreator seperti Nikita Mirzani dan Langit Entertainment. Sedangkan Mbak Imbong sendiri sebagai selebritas yang sudah terbiasa melatih diri dengan senyum, maka peristiwa dan kondisi apapun dia pasti akan tersenyum karena dia tahu kamera sedang menyorotnya. Sementara kakek Suhud yang tidak biasa ada di depan kamera tentu tidak bisa mengkreasi wajahnya menjadi ceria seperti Mbak Imbong. Ataukah karena memang banyak yang sedang ada di pikiran kakek Suhud? Kakek Suhud mungkin sedang kalut. Belum lagi baru-baru ini banyak pengakuan tetangga yang menyudutkan dirinya. Para tetangga banyak mengatakan kakek Suhud mengaku di televisi tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan inilah beberapa pengakuan tetangga dari kakek Suhud, termasuk dari wakil ketua RT yang kebetulan viral itu. Bapak ini ya memang cukup kasihan juga sih ya kalau dari saya, cuman kalau dari kesehariannya agak sedikit berbeda. Berbeda aja dari apa yang dia omongin itu. Yang saya nggak suka mungkin dari warga ya, yang dia bilang katanya dengerin ngaji, dengerin salawat gitu. Maksudnya jangan hal seperti itu dimasukin ke media gitu. Kan tujuan kita kan kemana? Tujuan kita permasalahannya apa? Nggak usah tujuannya ke situ gitu. Jadi kita tahu sehari-harinya gitu loh, sehari-harinya dia. Dan nggak sesuai sama yang dia omongin, sama kenyataannya tidak sesuai. Tapi kalau kita sesuai, kita nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin bisa komentar seperti ini, berani seperti ini, nggak mungkin gitu loh. Kita nyata-nyata aja deh kalau ngomong.
gitu. Jadi bukan kita berpihak ke Baim, kita berpihak ke Pak Suud, tidak. Cuman caranya berbeda, caranya juga salah. Itu aja sih. Ya kemarin itu kan dia bilang katanya dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit. Udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya yang di mana sih? Ada deh, pokoknya ada di situ. Kakaknya dia dan juga anak-anaknya katanya kan. Dari mungkin kalau Para tetangga ini juga mengungkap bahwa bagi orang-orang jangan salah pilih dalam membantu orang. Karena menurut mereka, Pak Suud yang sudah tua ini ternyata masih disuruh bekerja oleh anak-anaknya. Seharusnya menurut mereka, anak-anaknya lah yang harusnya bekerja untuk agar Pak Suud tidak bekerja lagi dan tidak mencari uang lagi. kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih. Bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Yang bikin saya keberatan sih itu. Mas kan juga nanya dagang. Ya kita juga bingung ngejelasin nih kalau dagang. Karena nggak pernah kelihatan. Itu urusan pribadi dia, mungkin dia nggak mau terlihat. Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Di sini nggak ada yang tahu. Mungkin dia nggak mau terlihat. Nggak ada yang tahu. Sini. Memang dia jual buku. Kalau kita orang nggak tahu. Warga di sini nggak ada yang tahu. Makanya orang-orang pada nanya, emang bener jualan buku? Nggak tahu. Kita ini orang tidak pernah tahu ya. Nggak pernah. Karena dia jalan-jalan aja gitu. Dia tidak pernah namanya ibaratnya nenteng buku gitu. Apa sih berjalan? Itu enggak. Kita nggak pernah lihat. Kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih. Bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Dagang. Udah gitu katanya dia juga kakinya sakit. Udah gitu juga katanya dia ngebiayain saudaranya. Dia sendiri loh yang bilang dia tuh punya apa dah namanya dah, kalau tiap bulan apa namanya, Ansia, apa? Bukan asuransi pensiun. Dia punya pensiunan. Kita tanggapan dari pihak pengurus RT ya. Mungkin kalau warga kita ada yang kekurangan atau kasarnya kelaparan, kita juga di sini punya program yang membantu orang yang nggak, istilahnya yang nggak kurang mampu. Di sini banyak kok. Banyak kita kok, ini semua. dia. Setiap Ini bulan yang kita dagang-dagang. ngasih dari PRT kan orangnya juga cukup Ngasih lumayan beras. hidupnya gitu, ngasih beras, sembako lah gitu. Dia juga cukup prihatin, jadi saya juga sempat kaget sih gitu. Bagi saya nggak apa sih, nggak kekurangan lah gitu loh. Apa yang dia omongin dia itu nggak kekurangan. Setahu saya kan dia masih bisa jajan ya kayak ya. Iya. Maksudnya masih bisa ya jajan, traktir gitu. Saya nggak ini juga nggak ngilangin ya. Suka dikasih jajan gitu kan anak-anak. Maksud saya dari segi apa gitu kekurangan. Mas nggak ngeliat yang di belakang itu yang lebih membutuhkan itu banyak. Mungkin kalau mau disorot sekarang saya berani. Saya bawa emas-emas ke belakang. Mas lihat kondisinya di belakang itu seperti apa. Selama COVID kemarin